Pemirsa, hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru, Jawa Timur mengakibatkan banjir lahar yang menerjang aliran sungai di Desa Jugosari, Lumajang. Meski demikian, penambang pasir nekat beraktivitas di jalur aliran lahar tersebut. Banjir lahar akibat hujan deras mengalir dari Gunung Semeru dan menerjang daerah aliran sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar hujan membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan yang mengendap di puncak Gunung Semeru. Meski demikian, sejumlah penambang pasir masih nekat beraktivitas di jalur aliran lahar, padahal sudah diperingatkan oleh petugas. Akibat banjir lahar hujan ini, sebuah truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar saat menaikkan muatan. Warga sempat panik dan berlari akibat derasnya banjir lahar ini. Ya lari, Pak. Lari semua? Ya, itu Bapak suami saya tadi itu belum mengisi, udah banjir. Banjir. Dibanding yang kemarin, lebih besar mana itu? Yang besar ini. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, banjir lahar hujan terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 32 mm selama 2.580 detik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan pencarian selama lebih dari 24 jam, tim SAR gabungan dari BPBD berhasil menemukan 13 orang yang tersesat selama 2 hari di Gunung Parango, Bogor, Jawa Barat. 13 warga tersebut ditemukan Senin pagi dalam keadaan sehat. Tim SAR gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran TNI Polri yang dibantu oleh masyarakat sekitar berhasil menemukan 13 warga yang hilang di Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu lalu. 13 orang warga tersebut naik ke Gunung Gede Pangrango melalui jalur pendakian Cilengsi, Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat ditemukan, korban dalam keadaan lemas dan langsung diberi pertolongan oleh petugas. Menurut pengakuan salah satu korban kepada polisi, ke-13 warga itu naik ke Gunung Gede Pangrango untuk berziarah ke makam leluhur yang dianggap keramat di atas gunung. Rata-rata orang sini, mereka untuk tujuan mereka adalah melakukan ziarah ke tempat yang dianggap mereka keramat, dipercaya untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mereka melakukan ziarah ke tempat tersebut. Mungkin karena mereka pas pulangnya malam, mereka tersesat. Sebelumnya, Sabtu 27 Januari, 13 orang asal Bogor naik ke Gunung Pangrango sekitar jam 4 sore. Pada hari yang sama, warga ini sempat kontak dengan keluarga yang tinggal di Ciawi. Namun pada malam hari hingga Minggu pagi, para warga ini hilang kontak, hingga pihak keluarga meminta bantuan pihak kepolisian dan lainnya melakukan pencarian. Proses pencarian sempat dihentikan karena terkendala cuaca. Hingga pada Senin pagi pencarian dilanjutkan dan sekitar pukul 10 pagi petugas berhasil menemukan 13 orang warga yang tersesat di Gunung Gede Pangrango dalam keadaan lemas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah truk kontainer melintang di ruas Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta. Truk melintang karena salah satu roda terperosok ke dalam saluran air. Truk kontainer yang melintang ini menutup satu ruas Jalan Raya Condet hingga menutup akses kendaraan. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Raya Condet, Jakarta. Meski membahayakan, sejumlah motor tetap nekat melintas di antara truk dan pertokoan. Ban depan truk kontainer ini terperosok dalam saluran air saat pengemudi ingin berputar arah. Butuh waktu beberapa jam hingga akhirnya truk yang terperosok berhasil dievakuasi dan ruas Jalan Raya Condet bisa dilalui kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mahasiswa menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswa tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal yang menggunakan pinjaman online.
Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi dengan membawa poster kecaman dari kampus ITB menuju gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kerjasama rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Diketahui sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Untuk membantu tunggakan UKT mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa lainnya juga melakukan aksi penggalangan donasi. Begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan. Kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya, namun Bapak Ibu rektorat masih belum mendengar. Maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk gedung rektorat pada siang hari ini. Para mahasiswa juga mengeluhkan pihak ITB yang dinilai mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam menurunkan biaya UKT tiap semesternya. Ya berarti UKT-nya nggak pernah turun gitu ya? Nggak pernah turun, 12,5 juta terus. Padahal meskipun udah diajukan keringanan gitu. Tiap semester saya ajukan dan banyak juga kawan-kawan saya sudah mengajukan, tapi walaupun saya tahu juga kondisi finansial mereka 11-12 sama saya, susah, tapi tetap saja 12,5 terus. Minim sekali saya dengar cerita bahwa saya UKT saya kecil, 8 gitu ya, minim sekali. Dengan adanya aksi ini, para mahasiswa berharap pembayaran UKT bagi mahasiswa tidak mampu mendapat solusi lain selain pinjaman online yang dinilai memberatkan mahasiswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dianggap membahayakan, ribuan alat peraga kampanye ditertibkan. Informasinya saat lagi untuk Anda. Alat peraga kampanye yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta diturunkan petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP, hingga pemerintah Kota Jakarta Timur pada Senin siang. Penertiban dilakukan karena alat peraga kampanye sudah rusak dan menyebabkan lokasi sekitar kumuh. Ini agendanya adalah merapikan APK yang memang sudah terlihat agak kumuh dan memang bagi kami itu sudah melanggar dari SK KPU DKI nomor 363 tahun 2023 yang dimana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK seperti contohnya adalah di JPO, flyover dan jalan raya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas karena alat peraga kampanye rawan jatuh saat musim hujan dan cuaca buruk. Memang sudah banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pemasangan APK, utamanya di pembatas jalan, karena seperti kita tahu sekarang sudah musim hujan, itu sudah angin kencang itu dan hujan itu membuat APK itu penyangganya itu goyang atau miring, jadi sangat membahayakan dari pengguna jalan. Dari hasil penertiban, lebih dari 1.300 alat peraga kampanye yang diturunkan dari sarana dan prasarana umum. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD melanjutkan kampanye dengan mengunjungi kota Pekanbaru Riau. Mahfud MD bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, serta para simpatisan. Dengan menggunakan bentor dan diiringi oleh para pendukungnya, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pekanbaru Riau menemui para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda di Hotel Premier Pekanbaru. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkomitmen bersama calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mendengarkan segala keluhan terkait permasalahan adat, tanah, hingga masalah sumber daya alam di Riau,
yang akan disampaikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda Riau. Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Wah enak ternyata. Naik bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Usai bersilaturahmi, Cawapres nomor urut 3 ini melakukan pengguntingan pita untuk meresmikan Gerai UMKM Progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif, serta bazar UMKM di Kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Stephen Patinama, iNews melaporkan.